Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Kita akan kembali menjalankan pesta demokrasi. Namun, tersiar kabar bahwa Presiden tidak akan netral dalam Pilpres yang akan datang. Hal ini tentu adalah sebuah berita yang sangat memilukan, mengingat Pilpres itu harus jujur dan adil. Untuk saat ini, ada 3 calon presiden kita, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari ketiga capres tersebut, hanya Anies yang terkesan dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan, namun ajaibnya pendukungnya ternyata banyak. Okelah, kini saatnya kita bahas mengenai Anies Baswedan di dalam sebuah topik yang berjudul Miracle of Anies. Anies Baswedan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Awal menjabat sebagai Gubernur DKI, beliau kerap ditertawakan oleh buzzer RP, ataupun pegiat sosial media seperti Denny Siregar dan kawan-kawan. Mereka memanggilnya Wan Abut, Gabener, dan lain sebagainya. Proyek yang diprakarsai oleh Anies kerap jadi bahan olok-olok para pembencinya. Mulai monumen bambu getah-getih, lalu pengadaan lem Aibon, ajang balap Formula E, hingga Jakarta International Stadium. Saya akui, pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini adalah pemerintahan terhancur dalam sejarah RI. Banyak sekali nilai merah pada periode kedua pemerintahan beliau. Berbagai proyek mercusuar yang digagas banyak sekali meninggalkan hutang dan syarat dengan skandal. Bahkan, ajang balap MotoGP di Mandalika ternyata menimbulkan kerugian yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar, serta meninggalkan hutang yang fantastis, yaitu 4,6 triliun. Padahal, para buzzer dan pegiat sosial yang membenci Anies kerap mengolok-olok Anies yang menggagas ajang Formula E. Tapi, nyatanya ajang MotoGP selain menimbulkan kerugian, hutang yang ditinggalkan luar biasa besar. Kerugiannya justru hampir sama dengan kasus proyek Hambalang. Lalu, bagaimana dengan ajang Formula E? Ternyata, ajang itu malah berhasil meraup keuntungan yang cukup bagus. Padahal, ajang Formula E itu selain dipandang sebelah mata, juga tak mendapat sponsor dari BUMN. Bisa dibilang, ajang Formula E bak anak tiri yang dibuang, namun nyatanya justru mendapatkan keuntungan 5,29 miliar. Mungkin, ini hanya keuntungan kecil bagi kubu sebelah, tapi untung tetaplah untung. Daripada MotoGP Mandalika, bukannya untung malah rugi puluhan hingga ratusan miliar. Belum lagi, hutang yang ditinggalkan 4,6 triliun. Sedangkan Formula E yang tanpa sponsor BUMN, dipinggirkan, berulang kali diaudit KPK bukannya meninggalkan hutang malah untung. Masyarakat tentu ingat siapa penggagasnya, yaitu Anies Baswedan. Nama beliau kini begitu bersinar karena kesuksesan ajang balap Formula E. Dan, ternyata bukan hanya karena Formula E nama beliau bersinar. JIS atau Jakarta International Stadium juga membuat nama beliau bersinar. Selain mendapat penghargaan dari National Geographic, ternyata kini ikon kita Jakarta adalah JIS. Padahal, Anies menginginkan ikon DKI itu Monas. Kon bisa. Awal kejadian ini adalah pelarangan mengadakan event Formula E di sekitar Monas. Anies mengalah, dan putar otak. Akhirnya, dibangunlah sirkuit itu di sekitar Ancol. Justru, pelarangan ajang Formula E di Monas membawa berkah bagi Anies Baswedan. Proyek JIS yang dia lakukan justru menjadi ikon baru Jakarta. Hal ini jelas membuat nama Anies semakin berkobar di kancah dunia. Padahal, Anies bukanlah pebisnis. Dia kaum akademisi. Pengalaman akademis beliau saya akui luar biasa. Beliau pernah jadi dosen warga asing. Jelas bukan prestasi kaleng-kaleng. Hanya saja, dalam bisnis beliau tak sehandal menteri-menteri Pak Presiden. Tapi, kok ajang Formula E yang dia gagas bisa untung bandar ya? Benar-benar hebat beliau.
Hal inilah yang mendasari saya untuk memberi judul Miracle of Anies di topik bahasan ini. Lalu bagaimana bisa sirkuit Mandalika yang dihandle para pebisnis serta sponsornya perusahaan besar bisa rugi bandar? Padahal, sirkuit Mandalika dan sirkuit Formula E sama-sama baru pertama mengadakan event dunia. Pertandingan MotoGP seharusnya lebih menguntungkan daripada Formula E, karena MotoGP jauh lebih populer. Tapi, entahlah apa yang salah dengan pengelolanya. Bagaimana pendapat Anda?